Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan menyusuri ayat tentang pernikahan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Saudaraku sekalian, ayat ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikahlah engkau menjadi kaya. Sesungguhnya pernikahan itu bukan menambah beban, tetapi syariat pernikahan menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagi para jomblo, bagi laki-laki ataupun perempuan yang sudah saatnya menikah, maka kuatkan keimanan di dalam diri dan segera melangkahlah ke jenjang berikutnya. Ayat ini tidak main-main, saudaraku sekalian. Kita lihat dari dua sisi. Yang pertama tentang definisi kekayaan, bahwasanya kekayaan itu tidak bisa hanya dilihat dengan barometer harta benda atau materi. Tidak bisa kita mendefinisikan kekayaan itu hanya dengan berapa banyak mobilnya, berapa banyak uangnya, atau berapa bagus rumahnya. Sehingga bagi yang belum punya rumah, belum punya uang banyak, kemudian berkecil hati dan tidak berani untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Sesungguhnya kekayaan itu adalah ketika hati ini tenang, kemudian diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan semua hal yang terkait dengan tugas kita di dunia. Jadi selama sudah punya modal untuk beribadah, maka itu sudah kaya, saudaraku sekalian. Karena tugas manusia sesungguhnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain kecuali itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi selama punya modal untuk beribadah, maka beribadahlah. Selama punya modal untuk menikah, maka menikahlah. Janganlah kita terjebak pada rasionalis atau menjadi orang-orang yang materialis, yang mendefinisikan semuanya itu dengan definisi-definisi materi belaka, sehingga hal itu akan menjadikan nyali semakin ciut, yang kemudian tidak berani untuk menikah. Sedangkan di satu sisi bisa jadi kemaksiatan demi kemaksiatan terus dilakukan, bahkan kemudian kemaksiatan itu menjadi sebuah kenikmatan tersendiri, dan naudzubillah min dzalik, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bergelimang dengan dosa. Yang kedua, saudaraku sekalian, harus kita fahami bahwa semua firman Allah itu pasti benarnya. Semua janji Allah itu pasti benarnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menfirmankan ayat ini, maka tidak ada jawaban dari kaum muslimin, tidak ada respon dari orang-orang yang yakin akan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali meyakini dengan sepenuh keyakinannya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ini janji Allah, jika kalian orang-orang yang kekurangan, maka Allah akan mencukupkannya. Dari hal inilah kemudian kita melihat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebegitu yakinnya dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah pernah menikahkan seorang sahabat yang tidak mempunyai apapun. Jangankan mobil yang dipakai untuk mas kawin,
cincin dari besi pun tidak punya, sehingga akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah dengan mas kawin bacaan ayat Al-Quran yang sudah dihafalkannya. Ini Masya Allah saudaraku sekalian rahimakumullah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkannya kepada kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan untuk meyakini kebenaran Allah, kenikmatan untuk meyakini semua janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau menjanjikan ada 3 orang yang wajib mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah orang yang menikah dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan kepada Allah ini yang nanti akan membuka pintu-pintu berikutnya. Kalau posisi sekarang belum punya pekerjaan, atau posisi sekarang punya pekerjaan tapi belum tetap, belum mempunyai apa-apa, maka keyakinan kepada Allah, takwa kepada Allah itu yang akan membuka pintu rizki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Allah akan membukakan solusi bagi dirinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rizki dari berbagai jalan, bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kita lihat saudaraku sekalian, betapa banyak orang-orang yang memulai langkah pernikahannya tidak mempunyai apa-apa, tetapi sekarang sudah mempunyai apa-apa. Memulai pernikahan dari tidak mempunyai harta, tapi kemudian Allah bukakan pintunya, pintu rizkinya terbuka sedemikian lebar, kemudian usahanya bisa berjalan sedikit demi sedikit, akhirnya mempunyai modal untuk membeli rumah, untuk nyicil kendaraan dan sebagainya. Inilah saudaraku sekalian. Jadi kesimpulannya adalah mari kita imani ayat demi ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mutiara Qur'ani kita, bahwa semua janji Allah, semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dijamin kebenarannya. Tidak mungkin Allah menyengsarakan hambanya selama kita semuanya mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah, berusaha untuk melakukan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, menikahlah, engkau akan kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.